Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan taufiknya jualah kita dapat bertatap muka meskipun hanya melalui video. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'at beliau ila yaumil kiamah. Yang saya hormati Bapak Fuadi Rahman selaku dosen pembimbing PPI pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Jika mendengar virus corona, kita sudah tidak asing lagi dengan kata yang namanya corona. Kenapa? Karena hampir di seluruh penjuru negeri ini sudah terjangkiti oleh yang namanya virus corona. Apa sih virus corona? Virus corona adalah virus yang sangat mudah penyebarannya, hanya melalui sosial. Dengan cara kita berjabat tangan, kita berbicara dengan orang, yang orang itu terkena oleh virus corona, itu sangat cepat penyebarannya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam, sebagai orang Islam menyikapi pandemi corona yang ada di negeri kita, bahkan di seluruh negeri-negeri yang lain? Jawabannya adalah kita harus menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit maupun di kedalaman laut sekalipun, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jauh sebelum diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur keadaan di bumi ini. Allah sudah menetapkan apa yang terjadi di bumi kita ini. Bahkan sebelum adanya virus corona, bukankah sudah banyak sekali virus-virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah virus flu burung yang sangat mirip dengan virus corona ini. Namun bedanya adalah tingkat tinggi penyebarannya, lebih tinggi virus corona. Dan pertanyaannya lagi adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan virus ini ke muka bumi? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan virus ini kepada kita? Jawabannya adalah agar manusia atau orang-orang muslim tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengerjakan apa yang Ia kehendaki sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengerjakan apa yang Ia kehendaki sesuai dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyusahkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya tidak sesuai dengan batas kemampuan hambanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu hadirin, di balik terjadinya pandemi virus corona ini pasti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik buahnya dari pandemi virus corona yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa adanya hikmah bagi hambanya. Salah satu hikmah yang sangat nampak sekali pada saat ini adalah bagaimana kita semua sekarang bisa menjaga kebersihan kita, bisa menjaga bagaimana kita hidup bersih
di muka bumi ini karena adanya virus corona. Coba kita bayangkan teman-teman, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan virus corona ke muka bumi ini, betapa manusia tenggelam dalam kebiasaan buruk mereka. Makan tanpa cuci tangan, setelah beraktivitas mereka tidak cuci tangan, semua di rumah apa-apa tidak dibersihkan. Astagfirullah, itu sangat tidak baik benar. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan virus corona. Coba kita lihat sekarang, setelah adanya virus corona, betapa orang-orang berlomba-lomba mencuci tangan mereka. Setelah beraktivitas mereka mencuci tangan, setelah mau makan mereka mencuci tangan, setelah makan mereka mencuci makan, meja makan mereka dibersihkan, dicuci, ganggang pintu mereka dibersihkan. Bukan hanya dibersihkan, namun juga disemprot dengan disinfektan. Subhanallah, betapa banyaknya hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui virus corona ini. Kita semua bisa hidup sehat dengan adanya virus corona. Selanjutnya adalah, seharusnya walaupun tidak ada virus, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, seharusnya kita membiasakan hidup bersih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan keindahan dan kebersihan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadis beliau yang berbunyi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan keindahan dan kebersihan, dan sempurna dengan semua itu. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, coba kita pikirkan kembali. Jika tidak ada virus corona ini secara massal, apakah mungkin semua orang yang berada di muka bumi ini menjaga akan kebersihan? Tidak, tentunya. Belum tentu mereka semua menjaga dengan kebersihan. Sedangkan orang-orang Islam saja belum tentu menjaga kebersihannya. Untuk itulah kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga akan kebersihan. Meskipun nanti telah selesai virus corona, kita harus melanjutkan hidup bersih kita harus melanjutkan hidup sehat kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan kebersihan. Maka dari itu teman-teman, kejadian ini merupakan suatu hikmah yang sangat besar pelajarannya bagi kita orang-orang Islam. Sedangkan bagi mereka orang-orang kafir, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah teguran keras bagi mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, virus corona ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di Cina. Di mana Cina ini adalah mayoritas orang-orang yang berpaham komunis dan ateis. Apa sih komunis dan ateis? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Apa alasan mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan? Karena menurut mereka Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak nampak. Makanya mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan virus corona ini. Virus corona yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat bentuknya, tidak terlihat sama sekali, namun bisa dirasakan. Seperti itu juga mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlihat, namun kita sebagai umat Islam merasakan bahwa Allah itu ada. Dan itu adalah pelajaran yang sangat besar bagi mereka. Dan mereka berpaham komunis yang tidak percaya dengan adanya Allah karena tidak terlihat, karena tidak ada wujud, karena Tuhan itu tidak ada wujudnya. Paham ini juga mereka bawa ke negara kita, Indonesia. Mereka juga mengumandangkan hal itu. Mereka bertanya kepada orang-orang Islam, "Hai, kalian adalah orang-orang Islam bukan? Kalian percaya dengan adanya Tuhan. Mana Tuhan kalian?" "Aku tidak melihatnya." Begitu kata mereka. Karena tidak terlihat itulah, karena tidak kasat mata itulah, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Untuk itulah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan virus corona ini tepat di tempat mereka yang berkumpul banyak orang-orang yang ateis dan komunis, yaitu di Cina. Padahal banyak sekali yang bisa kita rasakan namun tidak bisa terlihat, tidak nampak oleh mata. Seperti contohnya adalah kita merasakan lapar namun tidak terlihat, bukan? Kita merasakan kenyang, tidak terlihat. Kita merasakan sejuknya angin, namun angin itu tidak terlihat. Kita hanya melihat sepoyan angin, kecuali angin puting beliung. Sepoyan angin yang melanda pohon-pohonan bergoyang, hanya itu yang bisa kita lihat. Tidak nampak akan angin tersebut. Tapi tetap saja mereka orang-orang komunis dan ateis, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dan itulah pelajaran besar bagi mereka, teguran besar bagi mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus bisa menyikapi apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kita harus bisa bersabar, karena setiap kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Demikianlah teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.